Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjanah dari Prodi Manajemen Pagi 2020 dengan NIM 2020020805. Saya akan menjelaskan tentang strategi produk global. Strategi produk global. Strategi global adalah salah satu bentuk perusahaan multinasional atau multinational enterprise atau M&A. Strategi yang menjadi threat negara di seluruh dunia sebagai sebuah pasar global atau global marketplace. Strategi M&A biasanya dikenal sebagai international atau export driven, multi domestik dan transnasional. Pandangan secara global tentang operasi. Ada banyak alasan mengapa sebuah operasi bisnis domestik memutuskan untuk berkembang menjadi internasional. Berikut ini beberapa alasannya. Yang pertama, mengurangi biaya. Yang kedua, memperbaiki rantai pasokan atau supply chain. Yang ketiga, memberikan barang dan pelayanan yang lebih baik. Yang keempat, mendapatkan pasar baru. Yang kelima, belajar untuk memperbaiki operasi. Yang keenam, mendapatkan dan mempertahankan paket global. Pengembangan dan implementasi strategi. Saat perusahaan memahami permasalahan yang ada, mereka mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal mereka. Juga peluang dan ancaman yang ada dikenal sebagai analisis SWOT. Mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan CSV, membangun dan mengisi organisasi, memadukan manajemen operasi dan aktivitas lain. Dalam strategi operasi global yang perlu diperhatikan adalah kita harus memahami pandangan operasi secara global, pengembangan misi dan strategi, mengambil keputusan operasi yang tepat, dan kita harus bisa mengimplementasi strategi dalam manajemen operasi. Selanjutnya adalah standarisasi vs kostumisasi. Standarisasi produk maksudnya menawarkan produk yang sama ke basis pasar regional atau seluruh dunia. Standarisasi bertujuan untuk meminimalkan biaya sehingga meningkatkan pelanggan perusahaan melalui harga yang rendah. Dapat faktor-faktor yang mendorong standarisasi produk adalah yang pertama, biaya untuk adaptasi mahal. Yang kedua, perusahaan hanya memiliki satu sumber produksi. Yang ketiga, sebagian besar produk yang dihasilkan adalah produk industri. Yang keempat adalah terdapat kesamaan selera di berbagai pasar internal yang berbeda. Yang kelima adalah pemakaian produk terutama di lingkungan urban. Yang keenam, pemasaran diarahkan ke negara-negara utama yang sama. Yang ketujuh, strategi memasuki pasar global yang utama adalah ekspor. Yang kedelapan, citra negara produsen produk menentukan keputusan konsumen. Yang kesembilan, standarisasi produk dapat menimbulkan loyalitas pelanggan. Yang kesepuluh, pesaing juga memasarkan produk standar. Dengan kostumisasi di sisi lainnya, manajemen berfokus pada perbedaan lintas batas dalam kebutuhan dan keinginan pelanggan sasaran perusahaan, sehingga standarisasi telah menjadi sebuah orientasi pengendali produk biaya rendah melalui produksi massal. Kostumisasi diinspirasi oleh sebuah mindset pengendalian pasar, meningkatkan kepuasan customer melalui penyesuaian produk dengan kebutuhan lokal. Kekuatan yang mendukung sebuah strategi produk global adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, kebutuhan customer biasa, pelanggan global, skala ekonomis, waktu ke pasar, yang terakhir, persetujuan pasar regional. Mengembangkan produk baru untuk pasar global. Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan produk baru, yaitu yang pertama, mengembangkan pengetahuan yang lengkap untuk kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, sumber daya yang mendukung terhadap pengembangan produk baru, perkiraan penyimpangan produk baru dalam memenuhi pasar sasaran. Yang keempat, perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan dan produksi produk baru. Yang kelima, antisipasi terhadap
reaksi para pesaing. Yang keenam, kapan waktu yang paling tepat untuk meluncurkan produk baru. Yang terakhir, jasa terkait sebagai pendukung produk baru. Terdapat 4 tipe dasar dalam program mengembangkan produk, yaitu yang pertama, modifikasi produk lini, yang kedua, di luar produk lini atau produk substitusi, yang ketiga, produk komplement, yang keempat, produk inovasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.